Tapi nggak apa hubungannya kan nggak nyambung. Nih, gua kasih tahu ya sama ibu-ibu ataupun siap terus pasti itu udah ibu-ibu itu udah pasti. Ibu-ibu ya. emang maju. Nih gua mau kasih tahu nih buat ibu-ibu yang rempong yang rumpi nih ya. Sebentar sayang, aku mau kasih tahu. Bu, ibu itu mendingan masak, nyapu, beres-beres, ngurus suami, pijetin suami daripada ngurus orang ya, Bu. Tahu dari mana ibu-ibu? Siapa tahu dia yang komen tuh. Cuman tolong ya, kita juga di sini tidak pernah yang namanya mendukung mother shaming. Kita justru menolak Nih, apapun itu bentuknya ya. Tapi kalian tahu nggak? Saya punya ibu, mami, saya punya papa. Papi saya tuh kalau misalkan ngelihat mami saya itu kurus, itu sedih. Jadi kalau makin montok, malah seneng. Makin suka, iya. Makin suka. Setiap hari dibawain makanan terus mami saya sama papi saya setiap habis pulang dinas. Ya iyalah. Ditanya, kepinginnya kurus, malah nggak suka. Jadi kita itu harus apa kata suami. Suami pingin montok ya harus montok. Kalau suami pingin kita kurus ya kurus. Bukan Setuju nggak netizen sih, ini loh, sayang? ini aja suaminya kan Atta tuh lakinya ya. Nggak repot, lu pada repot. Tapi kalau Atta kasih supportnya seperti apa ke Aurel? Pasti kita tahu lah. Ya, Walaupun kalian besar, tumbuh dengan era media sosial, sudah biasa dengan komentar. Tapi ini begitu sensitif. Kalian juga manusia. Karena bawa-bawanya tuh kan kalau ibu dan anak tuh lebih pribadi sih ya. Pasti. Kalau misalnya yang lain lah serah lah ya. Tapi kalau kayak bawa-bawa ibu dan anak tuh kayaknya semua orang tuh punya ibu. Semua orang lahirnya dari ibu. Nah, kayak mother shaming tuh paling harus. Kalau di luar negeri ya, body shaming itu udah jadi campaign besar. Betul. Body shaming, rasisme. Betul. Terus menghina fisik itu tuh di sana tuh udah sangat sampai di sepak bola aja kalau ada penonton tuh dari misalnya dari pihak penonton ini rasisme, entah lempar pisang aja nganggap itu misalnya kamu mirip binatang Itu atau akan apa. menjadi isu yang besar Itu ya? isu besar sampai bisa di-ban itu penontonnya misalnya seumur hidup nggak boleh datang lagi ke acara apa, terus nggak boleh berada di gitu-gitu loh. Kecuali nggak boleh di Indonesia karena udah kebiasa ngomong kayak gitu, jadinya ini terbiasa gitu. Betul. Jadi kita juga harus mengedukasi. Tentu saja kami tidak menganggap diri kami lebih pintar, tapi tentunya kita menghargai orang lain. Bahwa tentu saja ada perjuangan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Ketika dia mengandung 9 bulan, melahirkan anaknya, memberikan ASI kepada anak-anak. Ini merupakan satu impian bagi seorang ibu. Dan kita juga berharap ini adalah kebahagiaan dari pasangan suami istri. Jadi jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain, kecuali kebahagiaan Anda adalah hanya merusak kebahagiaan orang lain. Woman support woman. Woman support woman. Kadang malah woman yang hujat woman loh aku lihat di komennya itu klik woman juga gitu. Bahkan punya anak juga gitu. Bahkan yang ngehujatnya itu juga cielong gitu. Bahkan yang menghujat adalah mohon maaf, lebih jelek banget mohon maaf. Kok nggak ngaca gitu Ini loh nggak ada ya. hubungannya sama fisik, cuman ini cara berpikir mereka aja ya. Jadi kita berharap semoga kita juga ikut bahagia kalau orang lain bahagia karena kebahagiaan itu bisa menular. Tapi berbicara mengenai kebahagiaan, kita juga tahu bahwa seorang Atta Halilintar sering memberikan kebahagiaan bagi istri dan juga anaknya, termasuk kabarnya kemarin memberikan hadiah miliaran rupiah untuk Aurel Hermansyah. Atta Halilintar memberikan hadiah miliaran rupiah untuk Aurel. Ngasih apa sih Atta? Nah itu aku nggak tahu ini apa gitu. Ngasih apa sih? Katanya hadiahnya Artikelnya bener atau sebuah Jam jam tangan seharga 25 miliar. Waduh. Aurel kasih hadiah itu Enggak lah, kata nggak Atta. 25 Betul miliar gitu loh. Tapi Enggak, emang kalau iya juga. Gosip itu gosip. emang kalian tuh suka sering ini ya, love language-nya atau bahasa cintanya sering memberikan kado gitu ya? Hadiah. Kita kadang-kadang ngebiasain gini kalau kan kita misalnya ulang tahun aku atau ulang tahun dia, ya kadang-kadang kita nyiapin tabungan khusus itu untuk di ulang tahun dia gitu. Jadi kayaknya penambahan umur itu walaupun simple tapi kayaknya kalau kita pengen bikin sesuatu yang hebat buat pasangan kita karena kayaknya bakal dia seneng gitu ya. Itu kayaknya salah satu ini ya obat biar pasangan itu bisa terus happy, mesra, ada sesuatu yang seorang baru. suami itu akan tetap mulia apabila dia bisa memuliakan istrinya gitu. Bener, walaupun makin banyak rezekinya bener, ya. bukan masalah materinya ya, tapi kayak dia inget di tanggal Hal-hal ulang kecil tahunnya gitu hal-hal ya. kecil. Misalnya dia ini suka banget pengen nginep di sini. Betul. Misalnya kita nabung buat nginep di situ, dia happy tuh di hari ulang tahunnya itu menurutku happy banget.